Selamat pagi menjelang siang ini semua. Shalom. Kita kembali lagi beribadah, bersyukur pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada lagi. Bolehkah beri salam dulu? Ini kayaknya tadi ada yang terlambat. Boleh beri salam dulu kiri kanannya. Silakan beri salam, katakan selamat hari Minggu. Bagaimana? Bersemangatkah lagi hari ini? Amin. Haleluya. Saudara-saudara sudah mengerti ya bahwa kita diselamatkan melalui pengorbanan darah Yesus yang mahal itu. Amin ya saudara. Dosa adalah utang. Kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu, dan utang itu hanya bisa dilunasi melalui pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib. Dan darahnya yang mahal itu menyelesaikan semuanya dosa-dosa kita. Nah sekarang saya tanya saudara, sudahkah Anda yakin Anda diselamatkan? Siapa yang yakin dia diselamatkan dalam karya salib Kristus itu? Wow, semua diselamatkan. Jadi sudah siap mati? Bagaimana kira-kira? Kalau mati sudah siap? Ada yang bilang susu belum ya. Susu belum ya. Saudara, pokoknya kapan saja maut menjemput, kita sudah punya tiketnya, yaitu darah Yesus yang mahal itu bagi kita. Iman percaya kita itu kepadanya. Dan semua kita harus menangkap hal itu. Sebagai orang yang ada dalam dunia ini, kita penting dan mengerti harusnya bahwa pengorbanan darah Yesus itu begitu sangatlah mahalnya. Nah tetapi kita dalam dunia ini kita sudah diselamatkan secara de jure, de factonya nanti sudah jelas pada waktu dia datang. Kita dibawa ke dalam kerajaan surga. Dan saudara-saudaraku, apa yang kita kerjakan dalam dunia ini kalau begitu? Apakah oke, Anda sudah selamat? Oke, baik. Sudah menerima karya salib Kristus? Yes, semua kita berkata yes. Tetapi pertanyaan saya, dengan jelas saya bertanya pada saudara hari ini, apakah yang Anda lakukan pada hari-hari ini? Saya jemput kita untuk melihat satu ayat, tidak ada di slide, yaitu Filipi pasal 2 ayat 12. Handphone Anda gunakan bukan untuk lihat Facebook ya, bukan untuk lihat yang lain-lain. Handphone Anda gunakan untuk membuka Alkitab, kalau Anda punya Alkitab elektronik. Atau di Google ya, jangan lihat yang lain. Besar sekali godaannya, sangat tinggi sekali ya saudara-saudara. Kita baca Filipi 2 ayat 12, 2-3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menasihati jemaat di Filipi. Dia berkata, kamu memang senantiasa taat. Jadi kita menjalani hidup ini, belajarlah untuk taat kepada Tuhan, kepada kebenarannya. Dan berkata, ayat ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi kalau Anda sudah selamat, bukan berarti Anda duduk-duduk terus tenang-tenang, terus kemudian Anda kerja, pokoknya terima uang, pokoknya kalau nanti saya mati saya sudah selamat. Enggak. Kerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam apapun yang kita lakukan. Itu menunjukkan, tetap kerjakan maksudnya menunjukkan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang bisa lihat kita ini sudah diselamatkan dari kita mengerjakan, kita taati kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu hal penting bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu, itulah yang kita berikan topik dalam bulan-bulan ini, menjadi garam dan terang dunia ini. Jadi dalam bingkai kita mengerjakan keselamatan itulah kita menjadi garam dan terang dunia ini. Nah kita akan coba belajar saudara-saudara sebuah kebenaran yang penting untuk kita tangkap, yaitu
Dikatakan kita akan belajar satu ini arti dan penghambat atau penghalang kita menjadi garam dan terang dunia. Penghalangnya itu. Kita mau melihat artinya. Oke, satu-satu ya. Kita coba untuk lihat artinya ya. Tetapi kalau Anda membaca, kita akan mulai melihat ya, membaca ayatnya garam dan terang dunia. Minggu yang lalu sudah kita sama-sama mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat ini. Tapi kita ulang sekali lagi yuk. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kamu adalah terang dunia, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyediakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Perhatikan saudara-saudara, di ayat ini jelas sekali kita ini terang dan garam dunia. Bukan hanya lilin kecil, tidak, tapi terang dunia. Berarti terang yang besar itu ada pada kita. Yohanes 8:12 bilang, akulah terang dunia, kata Yesus. Dan itu sebabnya ketika kita menerima Yesus, berarti terang dunia itu ada pada kita. Yesus yang adalah terang dunia itu ada pada kita. Maka kita diharapkan Tuhan mengerjakan keselamatan itu, kita menjadi terang dunia lagi. Nah, pertanyaannya, apa arti daripada menjadi garam dan terang dunia? Artinya apa? Saya satu-satu. Yang pertama, hidup Anda tidak boleh lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk banyak orang. Karena kita garam, minggu yang lalu kita belajar, itu gunanya memberi rasa. Garam juga mengawetkan, ya toh? Jadi garam itu memberi rasa, berarti kepada yang lain. Otomatis kalau Anda bicara menjadi garam dan terang dunia, hidup Anda jangan pikirin diri sendiri. Mungkin Anda bilang, masalahku berat sekali Pak, terlalu banyak masalahku, aku aja pun belum selesai, apalagi ngapain orang. Hey, bukankah Anda sudah diselamatkan? Masalahnya di situ. Kecuali kalau Anda belum diselamatkan, oke lah. Tapi Anda sudah berkata bahwa Anda sudah diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan hari ini Anda harus mengerjakan keselamatan itu. Di dalam lingkup yang tadi saya katakan, kita menjadi garam dan terang dunia ini. Jadi hidup kita nggak boleh lagi untuk diri kita. Saya beritahu, orang yang selalu memikirkan hanya untuk keuntungannya, untuk pribadinya, untuk dirinya, untuk semua masalah banyak, dia mikirin cuma dirinya, pasti saya jamin dia akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Pasti saya jamin itu. Jadi kenapa ada orang yang gak bertumbuh? Gak ada sebuah perubahan-perubahan dalam dirinya. Tidak ada pengertian-pengertian firman yang lebih lagi dalam dirinya. Saya bisa pastikan kemungkinan besarnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa kepentingannya sendiri. Kalau dia susah, dia cuma minta didoa-doakan saja. Kalau dia punya sakit penyakit, cuma minta didoakan-doakan saja, untuk dirinya saja. Nanti setelah sembuh, setelah ditolong Tuhan, apa yang terjadi? Mikirin dirinya lagi, ini lagi, kurang lagi, maunya diberkati, inilah diberkati, untuk dirinya terus. Maka manusia yang seperti itu, saya jamin gak akan bisa bertumbuh. Menjadi garam dan terang, gak mungkin. Tak mungkin itu, tak mungkin.
Karena dia akan selalu melihat segala sesuatu selalu untuk kepentingannya. Jadi kalau lihat orang, dia selalu bahasa teori UPSA, singkatan saja. UPSA itu apa? Untungnya bagi saya apa? Nah itu dia. Kalau ada persekutuan, untungnya bagi saya apa? Ikut komsel, begitu ditengok tidak memberi keuntungan padanya, pergi dia. Tinggalkannya. Carinya lagi yang mana yang bisa memberi keuntungan padanya, yang bisa menolong-nolong, memberi bantuan-bantuan padanya. Nah orang yang begini susah untuk jadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara, coba kita mulai renungkanlah. Ingat ya, menjadi garam dan terang dunia, minggu yang lalu saya sudah katakan, itu adalah sebuah identitas sebagai murid Tuhan. Dan itu adalah ajaran kehidupan dari Yesus. Ya, nanti Anda bisa dengar di YouTube ya. Kembali nanti saya akan upload lagi semua khotbah-khotbah itu supaya Anda belajar lagi. Lihat, perhatikan baik-baik setiap ibadah minggu kita, pesan-pesan firman untuk kita. Jadi sekali lagi, orang tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri karena dia sudah diselamatkan kalau dia ingin menjadi garam dan terang dunia. Amin saudara-saudara. Dalam perjalanan pun dalam perjalanan kehidupan saya sampai hari ini, melihat dan menilai juga, orang yang memikirkan selalu banyak orang, dia semakin berhikmat. Lucu memang. Saya boleh menilai diri saya sendirilah. Tidak boleh seorang hamba Tuhan pikirannya cuman ya untuk dirinya. Pokoknya sudah, saya sudah selesai, saya sudah khotbah, ya sudah, saya doakan, sudah, untuk saya, untuk anak saya, untuk apa, pokoknya udah begitu ya. Kalau seperti itu nggak tumbuh-tumbuh juga. Maka oleh karena itu kita berpikir apa? Saya sebagai hamba Tuhan tentunya berpikir bagaimana supaya bisa maju, bagaimana jemaat ini, bagaimana komsel ini bisa berkembang, bagaimana caranya, materinya apa, bagaimana ini. Dan semakin saya memikirkan semua itu, anehnya Tuhan memberikan saya banyak pengertian-pengertian firman yang membuat saya makin memahami, oh ini maksudnya, oh ini rupanya begitu. Gereja, dengarkan saya lagi, gereja kita kalau hanya memikirkan kita sendiri gereja ini, kita ini tidak akan bertumbuh juga. Maka kita perlu memikirkan, lihat semuanya lagi. Contoh nih, anak-anak, saya selalu gitu mikirin, terus memberikan dorongan motivasi kepada orang-orang tertentu yang punya beban, misalnya untuk anak-anak. Lihat semuanya ini banyak anak-anak. Bagaimana caranya kita jadi berkat buat anak-anak ini? Bertepatan pula ada lembaga-lembaga tertentu yang bisa membantu. Maka kita ada Sola, ada School of Life, ada PAUD lagi untuk apa kita anak-anak sekolah walaupun mungkin masih kecil-kecilan. Nah sekarang fokus buat generasi. Terus terang saya fokus buat generasi. Karena udah saya pikir begini, iya gereja ini bakal melepas banyak anak-anaknya yang akan tamat, selesai, terus punya cita-cita tinggi. Nah kalau punya cita-cita tinggi, pastinya dia tidak mau kuliah di sini. Ya kalau yang kuliah di sini luar biasa, bersyukur pada Tuhan. Kita masih bisa terus bersama melayani. Tapi satu persatu saya melihat, apalagi orang tuanya bilang, anakku ini Pak, nanti aku mau anakku ini kuliah di sini. Aku mau anakku nanti kuliah di Jawa begini-begini. Saya yakin sebentar lagi ada antara saudara yang aku rindu anakku kuliah nanti di Australia Pak. Luar biasa nih. Saya mau nanti di Amerika, New York, atau mungkin di Kanada, atau mungkin di Amsterdam, Belanda, atau wah tuh keren tuh. Nah, pertanyaannya, kalau begitu anak-anak bagaimana dong? Ya harus disiapkan kan, supaya kalau dia pergi berangkat ke seberang sana, jangan lari, jangan jadi orang yang ateis misalnya, karena di sana banyak. Jangan jadi orang yang ikut nilai-nilai dunia yang di sana. Nah kalau kita berpikir untuk itu, maka kita pasti mempersiapkan banyak hal. Dengarkan saya, orang tua yang memikirkan bagaimana anaknya supaya maju, saya percaya dan saya yakin Tuhan bisa kasih jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Amin. Saya percaya itu.
Mau sekolah, mau kuliah, mau kemana saja, di mana supaya anak ini lebih maju hidupnya. Saya percaya sekali Tuhan akan berikan jalan-jalan yang di luar logika kita, yang sering kita sebut di situ mukjizat-mukjizat Tuhan nyata. Nah kalau begitu saudara-saudara, kalau kita selalu memikirkan banyak orang juga untuk kita menjadi garam dan terang dunia, pastilah ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi kalau kita memikirkan diri sendiri, susah. Makanya kitab Amsal bilang begini, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tapi ada orang yang menghematnya secara luar biasa justru semakin berkekurangan. Jadi orang menyebar harta itu mikirinnya orang lain, bukan dirinya sendiri. Tapi menghemat secara luar biasa itu hanya mikirkan dirinya sendiri. Coba lihat komsel-komsel saudara hari ini. Yang Anda pikirkan siapa? Anda cuma mikirkan diri sendiri. Komsel Anda nggak akan tumbuh. Nggak akan tumbuh. Kalau cuma PKS-nya saja yang mikirin bagaimana, nggak akan tumbuh. Kita harus mikirkan orang lain sama-sama semuanya. Dan jangan lupa mukjizat-mukjizat akan ada, banyak terjadi Tuhan berikan. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena Allah kita sangat piawai dalam kemustahilan. Poin yang kedua, Anda dan saya bicara tentang garam dan terang dunia, itu artinya berjalan dalam kebenaran. Anda jangan berjalan dengan kebohongan. Jangan berjalan dalam penipuan, berjalan dalam kebenaran. Jadi kalau Anda dan saya berjalan dalam kebenaran, memang harus diakui, seringkali kita mengapat karena kita yang berbeda dari semua orang. Kan dunia ini kan sekarang agak gila-gilaan. Maksudnya apa Pak? Yang segala sesuatu yang salah tapi sudah dibiasakan terus menerus, jadinya itu sebuah kebenaran, padahal itu tidak benar. Contoh, Anda korupsi, sedikit-sedikit dibilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, biasanya itu, ya namanya juga, ya biasa. Lama-lama itu jadi sebuah kebenaran dan menjadi bahan lelucon, ketawa saja. Makanya ada yang bilang, bagaimana bukti seseorang itu sebenarnya dia sudah korupsi atau mencuri? Jawabannya karena sudah ketahuan. Selama belum ketahuan, dia belum korupsi katanya. Nah, ini kan jadi kacau. Jadi mulai cara berpikirnya dirubah, dunia merubah. Jadi berjalan dalam kebenaran itu penting. Selanjutnya lagi, artinya menjadi garam dan terang dunia, itu berbicara memberi pengaruh, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan saya, dengarkan saya, ibu, apakah engkau bermanfaat bagi suamimu, bagi keluargamu? Bapak, apakah engkau bermanfaat bagi istri dan anak-anakmu? Kalau bapak sudah tidak mampu, mungkin sudah acuamai, sudah susah, jalan juga sudah susah, karena kita memang faktor usia. Bisakah kita tetap menjadi berkat atau menjadi garam dan terang buat anak-anak kita, buat istri kita? Bisa. Saya minggu lalu sudah saya katakan, mama saya sudah tua, nggak bisa lagi melayani seperti dulu kesana kemari, melayani persekutuan-persekutuan doa yang begitu banyak dia layani. Nggak bisa karena udah faktor usia. Tapi saya katakan mama masih bisa menjadi garam dan terang, bisa menjadi berkat. Mana bisa lagi? Loh, kok nggak bisa? Apa saya katakan? Berdoalah mama. Itu sebabnya dia punya jam-jam doa 3 kali sehari. Saya tanya, apakah itu tidak bermanfaat bagi orang lain, bagi kami anak-anaknya, bagi kami cucu-cucunya juga yang lain? Sangat bermanfaat. Jadi tidak ada katakan tidak bisa jadi garam dan terang dunia. Jangan bodoh. Jangan selalu berpikir saya belum kaya Pak, uang saya sedikit. Ini nggak bicara uang. Ini bicara Anda berpikir bagaimana Anda bermanfaat bagi orang lain. Doa-doa Anda sanggup itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tapi persoalannya kita pun malas berdoa. Nah ini susahnya kan. Yang kita doakan cuma apa? Kebutuhan kita saja. Yang kita doakan cuma diri kita. Pantas kita sulit menjadi garam dan terang. Orang tua, perkataanmu buat anakmu itu bisa menjadi garam dan terang bagi dia. Ini enggak, perkataanmu pun selalu aja negatif dengan anakmu.
Adakah orang seperti itu? Ada. Karena dilihat salah anaknya sedikit saja, waduh, ngamuk. Kayak gitu artinya pelayan Tuhan. Kalian diajari gereja begitu, kalian begitu. Begitu orang-orang yang sudah komsel, begitu, begini. Dihinanya terus anaknya sampai terpuruk betul. Bukan didukungnya untuk terus berubah, ayo terus. Nggak ada yang sempurna Bapak Ibu, nggak ada. Jangan kau tekan anakmu terus menerus, kau tuntut supaya dia betul-betul sempurna. Kau bagaimana? Jangan coba-coba Anda selalu mendiskreditkan segala sesuatunya untuk kepentinganmu. Maksudnya apa? Untuk semua mereka supaya menghargai, menghormati Anda orang tua. Lalu kau tunjuk dan kau ajar anakmu. Dari dulu saya dengan istri tidak pernah mau sekalipun mengatakan sama anak kami, ingat nak, kalian anak pendeta. Ingat itu. Kalau kalian anak pendeta, Nogu, jaga mulut kalian. Enggak pernah. Enggak pernah. Jangan selalu bersembunyi di balik anak pendeta. Jadi kalau mereka salah bagaimanapun bukan soal anak pendeta. Tapi kita selalu kasih label-label yang mengerikan. Sehingga anak kita susah menanggungnya, susah memikulnya. Makanya kan sekarang saya dengar banyak anak pendeta kemana? Narkoba. Kemana? Pergilah. Pacarannya aneh-aneh begitu. Karena di dalam rumahnya selalu dituntut. Kamu anak pendeta, hati-hati kamu. Sampai kawan-kawan yang pun bilang, anak pendeta kau, masa kau begini bagan? Emangnya kalau anak pendeta rupanya nggak bisa, rupanya salah. Hah? Nggak bisa? Ya bisa lah. Tapi belajar dari situ. Ingat semua orang tua, mulut Anda memberi pengaruh bagi anak-anak Anda. Mulut Anda mampu membuat anak Anda menjadi bermanfaat nantinya atau tidak. Perkataanmu menentukan bagaimana langkah hidupnya. Kadang-kadang aku kesel sekali, betul. Ini orang tua juga sudah tahu firman juga. Udah lebih mengerti daripada anaknya, tapi nuntut anaknya nomor satu. Bilangin anaknya lagi, kau begitu ya, begitu. Itulah apa gunanya kau memimpin pujian. Apa gunanya kau singer. Kayak gitu. Kayak gitu anak Tuhan. Alah, dalam hatiku, kusalibkanlah ini bapak atau ibu ini. Nggak ada ceritanya. Berikan ruang, ada salah, biasa itu. Ingatkan tidak dengan sebuah ancaman dan hinaan. Maka akhirnya lama-lama dia nggak mau lagi pelayanan jadinya. Dia nggak mau lagi ibadah kadang-kadang. Kenapa? Sama aja, nggak ada gunanya. Bapakku juga jagonya kalau ibadah, mamaku juga hebatnya kalau menyanyi. Tapi ternyata dia nggak dapatkan bahwa hidup mereka orang tuanya bermanfaat baginya. Itu artinya Anda tidak menjadi garam dan terang. Poin yang selanjutnya, bagaimana Anda dan saya memiliki integritas antara iman dan perbuatan. Integritas, integer. Itu artinya dapat dipercaya apa adanya. Jadi sama saja, luar dalamnya sama begitu. Jadi apa yang dikatakan dia beriman akan diselaraskan juga dalam perbuatannya. Itu integritas. Sehingga kita bisa dipercaya. Sama dengan kita harus ingat bahwa mulut dengan hati harus sama, sinkron, kan begitu. Mulut dengan perbuatan juga harus sama. Kalau Anda yang mencuri, kalau Anda yang menipu, mulut harus bilang, iya saya yang salah. Kan begitu. Itu namanya Anda punya integritas. Bukan berarti sempurna semua, tidak. Jadi orang yang seperti itu, yang belajar untuk mensinkronkan imannya dengan perbuatannya, yang ada iman pada Tuhan. Saya percaya orang bisa lihat. Jangan bilang tidak, orang bisa lihat. Orang bisa lihat, banyak perubahannya ya, gitu. Dia sudah berubah. Kami pernah menemukan, bertemu dengan satu orang ibu. Terus ibu itu bicara, dia bilang begini, si A itu sama ibu ya ibadah ya di jemaat. Yang mana? Oh iya. Terus apa dia bilang? Iya ya, banyak perubahan mereka ya.
Padahal dulu akulah yang tahu bagaimana kacaunya keluarganya. Tapi ternyata ya, luar biasa ya, bisa diubahkan Tuhan. Nah, itu artinya Anda dinilai kan? Dinilai dari orang yang tidak beres, terus Anda mulai menyelaraskan iman dan perbuatan Anda yang baik. Kerjakan. Orang bisa lihat, ternyata memang bisa dinilai orang. Makanya di dalam kitab tadi kita baca Matius 5 ayat 16, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dia lihat, rupanya memang orang lihat. Lalu apa yang dilakukan orang itu? Mereka akhirnya memuliakan Bapakmu yang di sorga. Wow. Dari pernyataan ibu yang tadi saya sampaikan, ternyata itu dia memuliakan Bapa di sorga. Iya ya, dulu aduh parah, tapi sekarang luar biasa ya, Tuhan mengubah ya Pak ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan ibu? Dikembalikan sama dia. Bagaimana dengan ibu? Nah, biar dia juga jangan suka selalu menilai orang yang jelek-jelek saja kan begitu. Bagaimana dengan ibu? Coba ibu bagaimana? Sama suami bagaimana? Gitu. Kalau dia bisa diubahkan, yang ibu tahu ibu nilai nggak beres di masa lalu, sekarang bisa dirubahkan. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan keluarga ibu? Jadi saudara-saudara, orang bisa menilai, nggak perlu. Ini juga ada juga lagi satu keluarga kami suka cerita, saya dengan istri. Ada keluarga itu kalau di hadapan banyak orang, kayaknya luar biasa sekali. Ngomongnya rohani lah begitu ya, sangat rohani sekali. Tapi saudara-saudara, aduh Tuhan, ampun ternyata dia putar, dia tipu orang dengan berbagai cara, utang dan semuanya dia putar sana. Aduh, saya bilang dia coba tutupi, udah nggak bisa tertutupin lagi, saudara-saudara. Dan saudaraku, kami melihat selalu dalam perjalanan kami, saya dengan ibu suka selalu melihat perjalanan kehidupan orang berkeluarga satu demi satu. Dan kami sangat berkata, selalu percaya dan berkata, Tuhan luar biasa ya, bisa menolong, bisa memberkati, bisa mengatur, bisa memimpin perjalanan hidup ini. Ketika kami jalan ke Lahewa, ketika kami jalan ini contoh saya ke Lahewa, ibu ngomong begini, saya banyakan diam terus sepanjang jalan. Dia mungkin kaget, ya memang ya itu. Kenapa? Karena buat saya pinggang saya muncul, nggak bisa nyetir, sebenarnya sakit sekali sebenarnya. Taulah ibu-ibu ngomong lagi dia, ya kan Pak, nggak ke situ pikiran, di sini pikiran sini. Lalu bagaimana dengan semua itu? Buat saya berharap maunya ada yang ngurut gitu, sebentar pun. Bagaimana lah caranya? Sebentar saja, tapi nggak bisa. Ibu selalu bilang apa? Aduh, nggak pandai aku ngurut. Sebenarnya bukan ku cari yang pandai, aku ajari bisa. Dalam hatiku gini, kok mesti aku aja yang selalu ngurut ya? Kok aku nggak pernah diurut ya? Gitu maksudnya saudara. Tapi kan mau menjadi garam dan terang dunia ini sulit, ini gimana? Karena dia bilang selalu begitu, akhirnya saya panggil seorang teman pendeta, saya minta saya diurut. Dan ya puji Tuhan, beliau datang ya kurang lebih hampir 3 jam tuh. Wah itu sakitnya luar biasa memang. Dan pulihlah dia. Nah saudara-saudara, sebenarnya menjadi garam dan terang itu sederhana ya. Ngerti saudara-saudara? Sederhana saja. Nggak mesti harus terlalu banyak kita bicara, tidak usah terlalu banyak kita tahu. Sederhana saja. Seberapa yang Anda tahu, praktekkan. Begitu. Oke, sekarang kita belajar penghalang. Apa penghalang terbesar dalam diri kita kalau kita ingin menjadi garam dan terang dunia? Saya cuma menuliskan 3 hal penting. Yang pertama adalah orang itu belum selesai dengan dirinya. Nah ini dia ini. Belum selesai dengan dirinya maksudnya apa? Nah,
kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Tuhan bilang begini, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan yang segambar dan serupa dengan Dia. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Tapi pada pasal 5 ayat 3 disebutkan Adam dapat seorang anak, dia memperanakan seorang anak laki-laki, tetapi tidak lagi segambar dan serupa Tuhan, tapi segambar dan serupa dirinya. Gambarnya, bukan lagi gambarnya di atas, gambar Tuhan, gambarnya, dirinya. Kualitasnya sudah turun. Tadinya segambar Tuhan, segambar Allah, sekarang sudah segambar dirinya. Itu artinya apa? Manusia mulai ngalamin kualitas hidup, kualitas dirinya yang merosot tajam, yang akhirnya yang kita sadari sebagai akibat dosa, rusak semuanya dalam diri manusia itu. Gambar dirinya pun rusak. Coba ngerinya ya. Setan itu kan bilang begini. Setan bilang begini, karena Hawa ditanya, semua tidak boleh kau makan, tapi Hawa bilang, boleh semuanya kecuali yang satu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman. Tidak boleh kami makan. Kalau dimakan pasti mati. Apa kata si ular? Gak betul itu, sekali-sekali tidak benar. Kalau kau makan, kau akan menjadi seperti Allah, tahu baik dan yang jahat. Coba dengar. Kalau kau makan, kau akan menjadi seperti Allah. Bukankah Adam dan Hawa sudah segambar dan serupa Allah? Halo? Sudah segambar dan serupa Allah, bukan? Di situ manusia, dia belum selesai dengan dirinya, identitas. Dia merasa kurang terus. Maka dia pikir, iya ya, kok disembunyikan Tuhan ini? Kok nggak dikasih tahu sama kan? Curiga sama Tuhan. Mulai dia curiga dan akhirnya dia makan. Waktu dimakan, jatuh dalam dosa, hancur semuanya. Nah, orang yang belum selesai dengan dirinya biasanya akan selalu butuh dipuji, butuhnya disanjung, butuhnya dihormati, butuhnya selalu dimengerti, butuhnya selalu ingin saja dalam dirinya itu dia sajalah yang diperhatikan. Belum selesai dengan dirinya. Dengarkan saya yang menikah, ya. Lalu Anda misalnya Anda punya masalah di dalam keluarga, Anda bercerai misalnya, mau menikah lagi, bercerai lagi, menikah, bercerai lagi, 10 kali pun Anda kawin cerai, tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena yang persoalan itu dalam diri saudara belum selesai dengan diri saudara. Itulah artis-artis itu sekarang, belum selesai. Selalu ingin dipuji, selalu ingin dilayani, selalu hanya ingin dimanja-manja, selalu hanya ingin dimengerti. Nggak pernah belajar untuk orang lain. Maka saudara-saudara, sulit menjadi garam dan terang ketika belum selesai dengan dirinya. Nah, orang yang begini misalnya kalau di dalam sel grup, apa-apa sedikit sakit hati, tergores sedikit marah, nggak cocok sedikit gini ngamuk, terus gimana? Keluar dari grup, senggol lagi sini lagi, mulai lagi perasaan, aku sudah dijolimi. Dengarkan saya. Halo, dengarkan saya. Mana yang benar? Tersakiti, disakiti, atau menyakiti? Mana yang benar? Jawab saya. Ulangi. Gak mengerti? Oh, gak mengerti. Ulangi. Sekali te. Mana yang benar? Tersakiti, disakiti, menyakiti. Mana yang benar? Biasanya yang benar adalah tersakiti. Tersakiti kali aku. Bodoh-bodoh. Dengarkan saya. Orang yang belum menang, belum selesai dengan dirinya, semuanya benar sama dia. Percayalah, semua benar. Tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya, semua salah, gak ada yang benar. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia gak merasa tersakiti. Walaupun orang mengejek dia, membuat sesuatu yang gak benar, dia gak merasa ya gak bisa tidur memikirkan. Enggak, santai aja dia.
Dia nggak merasa disakiti juga. Nah karena dia tidak merasa tersakiti, dia tidak merasa disakiti, maka dia pasti, saya jamin, sulit menyakiti orang lain. Sudah selesai dengan dirinya. Kita harus selesai dengan diri kita. Jangan merasa kurang. Sama seperti tipuan ular tadi terhadap Hawa. Kurang. Jangan. Jadi selesailah engkau dengan dirimu. Ini caranya paling gampang. Gimana mengoreksinya? Sebenarnya waktu ada masalah itu akan sangat kelihatan. Ada sedikit ketidakbenaran menurut kita ya, ada sedikit ketidakcocokan menurut kita ya. Reaksi kita bagaimana? Kalau kita selalu butuh dimengerti, butuh diperhatikan, butuh diketahui, butuh gini, Anda belum selesai dengan diri Anda. Dimanapun Anda tidak akan bisa menjadi garam dan terang, susah. Yang selanjutnya, Anda mulai kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Nah, kita kompromi semuanya, kita kompromi bermain-main dengan nilai-nilai dunia ini. Maka akibatnya adalah ya kita akan makin terjerumus. Waktu kita terjerumus, ya pasti susah. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 bilang, Paulus meminta supaya kita ini, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau mengetahui mana kehendak Allah yang baik, kudus dan berkenan. Jadi saudara-saudara, perlu Anda dan saya selalu lihat nilai-nilai dunia. Ini contoh ini. Betapa gampangnya kita masuk terperangkap dengan nilai-nilai dunia. Betapa gampangnya. Contoh, ibu-ibu yang belanja, oh di sini nggak ada mall, di Medan di mall. Contoh nih, ibu-ibu nih, begitu ditulis di situ beli 2 gratis 1, kira-kira lari ke situ nggak? Potong kuping saya ini kalau nggak ke situ ibu-ibu. Beli 2 gratis 1. Apalagi kalau ditambah di situ beli 2 gratis 2. Saya tanya, langsung ngikut ke situ atau tidak? Ibu-ibu dulu. Tidak. Bohong aja kerja ibu-ibu ini. Iya atau tidak? Iya kan, betul, ke situ. Langsung kan kompromi kan. Ibu udah pernah cerita, saya udah pernah cerita juga, saya juga kena juga. Jadi lewat ada konten di Facebook, ditunjukkannya artis ini lalu ngomong bla bla. Saya baru ngerti bahwa itu AI, kan bisa AI buat gitu. Ya begini, begini. Lalu ditunjukkannya ini training gini. Wah, segini. Wah, ini dia begini. Saya, bagus sekali. Lalu saya mikir harga training paling tidak 120.000, 110.000 satu itu. Terus dia bilang apa di situ? 300.000, tapi hanya untuk yang menawarkan untuk hari ini saja. Untuk besok sudah berubah. Tidak, khusus hari ini. Si Anu ini, artis ini sedang memberikan cuci gudang dari 100.000 3. Siapa yang nggak mau? Ku belilah. Langsung transfer. Datanglah barang itu, saudara-saudara. Waktu datang barang itu, ibu ketawa-ketawa. Kenapa? Karena katanya yang disebutnya itu training itu dikoyak begini, selesai. Secara adat dan pemerintahan, saudara. Gini selesai. Tipis minta ampun, kecil lagi. Tuhan, ku bilang ampun. Memang dasar tukang tipu ini banyak. Saudara-saudara tahu? Ibu sampai ketawa. Ini nggak apa? Aduh, udah hilang uangku 100.000. 100.003. Saya cuma mau mengingatkan betapa gampangnya kita kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Betul nggak, saudara-saudara? Iya. Maka Anda dan saya perlu hati-hati. Dunia bilang apa? Dunia bilang begini, kau dihargai kalau kau punya banyak harta. Dunia bilang begitu. Kau dihargai kalau kau punya ini, punya sepeda motor, rumahmu gini bagus, begini, jabatanmu dari apa, kasubdus, kardus, dan naik terus menjadi apa semua. Itu dunia bilang. Tapi apa yang Allah bilang?
Apakah engkau tidak bernilai kalau kau rumahmu kontrak? Memangnya kau tidak bernilai kalau kau masih kerjaanmu masih seperti apa adanya? Nilai kita tidak tergantung dari dunia, apa kata dunia. Nilai kita selalu tergantung dari pengorbanan darah Yesus yang mahal itu. Bahwa kita berharga. Itu sebabnya nilai kita tergantung apa kata firman, bukan apa kata dunia ini. Selama Anda mengikuti nilai dunia ini, Anda pasti sulit menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Contoh, ayo kita mau mengapakan kawan itu. Apa jawabannya? Belum bisa aku, Pak. Kenapa? Adik, belum ada apa-apaku. Memangnya kenapa? Apa? Ya nanti kalau tidak ada apa-apa kan ya nggak enak juga kalau apa katanya. Jadi kurang paten lah kalau apa-apa pula nanti terjadi ya. Jadi ya gitulah apa-apanya kan. Apa-apa. Saudara-saudara, nilai-nilai dunia, ngikut nilai-nilai dunia. Memangnya kalau engkau punya rumah masih sederhana, memangnya nggak bernilai? Memangnya kau tidak bisa bersuka cita? Memangnya kurang harga dirimu? Hah? Halo? Kan sudah berulang kali saya bilang, hidup di dunia ini menumpang. Katakan menumpang. Jadi kalau kau masih ngontrak, masih menumpang, Alkitabiah itu. Jangan kau bilang tidak Alkitabiah. Justru yang sudah punya rumah bagus sekarang kurang Alkitabiah. Berarti saudara-saudara, ini menghibur saja supaya Anda bersemangat gitu ya. Oke, selanjutnya hilangnya atau berkurangnya doa. Kalau yang satu ini saudara-saudara berbahaya sekali. Hilangnya atau berkurangnya doa. Kalau kita sangkutkan atau kalau kita hubungkan lebih tepatnya antara doa dengan menjadi garam dan terang. Waktu Anda kurang berdoa, waktu Anda dan saya tidak berdoa, maka biasanya hati Anda menjadi tidak lembut. Doa itu membuat Anda menjadi lembut hatinya. Katakan lembut hatinya, 2, 3 ya. Anda akan menjadi orang yang simple saja di dalam diri Anda itu bisa menerima setiap koreksi karena lembut begitu. Orang yang tidak berdoa biasanya keras hatinya. Sulit sekali menerima teguran, menerima yang namanya ya sedikit banyaknya kritikan. Sulit sekali. Tapi orang yang memperbanyak doanya, memperbanyak penyembahannya, itu akan membawa dia kepada sebuah hati yang tetap tenang menghadapi setiap persoalan. Nah itu gunanya. Maka kita bisa menjadi garam dan terang. Anda nggak bisa berdoa, Anda gampang marah-marah. Coba Anda temukan diri Anda, cobalah nggak usah berdoa Anda 2-3 hari. Coba lihatlah bagaimana itu. Saya sendiri begitu. Anda tidak akan menjadi orang yang gampang marah, gampang merasa tersakiti. Kalau Anda banyak doa, Anda bisa tenang begitu. Jadi saudara-saudara, jangan sampai hilang doa-doa Anda. Jangan sampai hilang persekutuan yang manis dengan Tuhan. Jangan sampai hilang apa yang selalu kita sebut memberikan penyembahan-penyembahan kita, menyembah Dia. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Korban syukur kita itu, penyembahan itu begitu. Menaikkan doa-doa kita. Jangan sampai hilang. Saya ingatkan saudara, saya tahu Anda sibuklah semua, terlalu sibuk. Ku tahu juga ada beberapa dari antara kita yang lebih sibuk dari malaikat. Saking sibuknya. Ya kan? Lebih sibuk dari malaikat. Makanya kadang-kadang doa juga nggak ada. Saya mengingatkan Anda. Sebagai hamba Tuhan aku harus mengingatkan. Hati-hati, waspadalah Anda. Karena ketika Anda tidak lagi melakukannya, maka biasanya Anda akan gampang marah. Dan yang paling ngerinya adalah iblis gampang sekali menipu Anda. Iblis gampang sekali mencengkram Anda, mengikat Anda. Karena memang itu tugas setan, mengganggu. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2, Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika. Dia bilang begini ya, ayat yang 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Nah tuh, Paulus saja minta kepada jemaat di Tesalonika, berdoalah untuk kami.
Berdoalah untuk kami maksudnya dia dan teman-teman seperjalanannya di dalam pemberitaan Injil. Supaya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi sebenarnya Paulus sedang meminta kepada jemaat Tesalonika, berdoalah untuk kami supaya kami bisa semakin mampu menjadi garam dan terang dunia. Itu secara harafiahnya seperti itu. Jadi doa itu penting sekali. Doalah untuk kami, berdoalah untuk kami. Dan yang kedua, ayat 2 bilang, dan supaya kami terlepas dari para pengacau. Jadi orang yang mau menjadi garam dan terang bukan berarti gampangan langsung berpikir tidak ada masalah. Oh, banyak masalah juga. Ada yang pengacau. Kalau di dalam ayat ini bilang pengacau. Kalau kita bisa saja ada saudara-saudara kita lah yang ingin mengganggu. Adalah kadang-kadang tetangga-tetangga yang gak bener. Adalah kadang-kadang salah seorang anak talifuse kita. Macam-macam. Dan kita perlu berdoa untuk itu. Sehingga apa? Kita mampu menghadapinya. Itu maksudnya. Dengan kita doa diberi Tuhan hikmat, ketenangan, kita mampu menghadapinya. Dan supaya ayat 2 ya, kembali supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Ada orang-orang jahat yang punya niat-niat jahat pada kita. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ini ayatnya bilang, karena gak semua orang mau mendengarkan, mau menerima keberadaan kita yang mau menjadi garam dan terang. Gak semua orang suka, gak semua orang suka. Itu sebabnya Anda perlu doa supaya Anda bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Akhirnya dalam 3 poin penting ini, marilah Anda lihat diri Anda sendiri hari ini. Mari kita mengoreksi pribadi kita masing-masing. Tidak perlu kita mengecek atau mengoreksi orang lain. Mari Anda lihat, yang mana penghalang yang terbesar dari 3 ini di dalam diri kita? Yang mana? Ataukah kita memang belum selesai dengan diri kita? Belum selesaikah kita dalam menerima setiap kekurangan-kekurangan orang lain? Atau belum selesaikah, belum bisa kita terimakah kalau orang lain menyampaikan sesuatu yang salah, yang keliru mungkin? Belum bisa kita terimakah? Saudara-saudara, orang yang belum selesai dengan dirinya, dia akan gampang tersakiti, gampang disakiti, dan dia juga akan gampang pula menyakiti orang lain. Yang mana kita semua 3 ini, bagi suami istri saya ajak pulang dari sini sampai di rumah, cobalah mulai diskusi suami istri dan bisa bertanya pada suami istri ya dari ayat-ayat ini. Kira-kira yang mana ya? Anda boleh foto yang tadi semua, Anda bisa cek ya. Anda bisa lihat, diskusilah di rumah masing-masing. Karena apa saudara? Karena Anda bisa cek bersama-sama. Ini apa artinya? Sudahkah Anda bermanfaat? Sudahkah Anda bisa memberi pengaruh yang benar, yang baik bagi sekeliling? Andalah yang cek, Andalah yang saling, ya kata saling, coba untuk mengoreksi. Dan jangan bertengkar gara-gara saling mengoreksi akhirnya berantem. Jangan. Saling mengoreksi, waktu satu bicara, satu diam. Hati harus siap menerima. Hati harus siap untuk dikoreksi. Tenangkan diri. Dan saya percaya penghalang-penghalang ini semuanya kita bisa taklukkan pada tahun ini, sehingga kita semakin hari semakin mampu menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia ini. Kita beri tepuk tangan Yesus kita, amin, haleluya. Mari kita tundukkan kepala.